Bila anak punya masalah dan memilih kita untuk curhat, itu buktinya Allah memberikan kita kesempatan pertama untuk membimbing. Pendidikan itu, bahasa sederhana itu adalah proses pendewasaan. Potensi kemanusiaan yang ada pada diri anak. Potensi apa? Setiap anak, karena dia manusia, punya potensi akliyah, akal. Melahirkan kecerdasan intelektual. Yang kedua, setiap anak punya potensi qalbiyah, hati. Melahirkan kecerdasan spiritual. Setiap anak punya an-nafsu. Dalam nafsu itu ada al-ghadab, kemampuan menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan asyahwa, kemampuan untuk meraih hal-hal yang dia inginkan. Disebut dengan emotional intelligence. Berarti pendidikan anak itu, aspek-aspek yang harus didewasakan adalah intelektualitas, spiritualitas, dan emosionalitas. Itu aspeknya. Siapa yang bertugas? Yang pertama adalah orang tua. Karena orang tua lingkungan pertama yang dikenal anak, dan yang dikenal orang tua, yaitu anaknya. Makanya sangat tepat ketika Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Berarti keluarga adalah pondasi awal pendidikan anak. Baik. Lalu apa yang harus dididik? Materinya apa? Secara garis besar, akidah, syariah, akhlak. Lebih spesifik, Rasulullah mengatakan, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anakmu dalam 3 perkara. Di keluarga. Yang pertama, hubbi nabiikum. Didik anak-anakmu mencintai nabimu. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Didik anak-anakmu mencintai keluarganya. Dan yang ketiga, wa tilawatil Qur'an. Didik anak-anakmu membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya? Pakar pendidikan Muslim menjelaskan bahwa didik anak-anakmu usia 0 sampai 7 tahun sambil bermain. Yang kedua, didik anak-anakmu usia 7 sampai 12 tahun disiplin. Didik usia SD, didik anak-anak kapan matikan lampu, kapan bangun, kapan salat, kapan belajar, kapan main. Bangun tidur, kapan menyiapkan buku, kapan mengerjakan PR. Itu dididik disiplin pada usia SD. Jangan ketika menjadi pegawai. Nah, itu tidak bisa lagi materinya. Nah, yang ketiga, didik anak-anakmu usia 12 sampai 22 tahun seolah-olah kamu teman mereka. Bila anak punya masalah dan memilih kita, teman pertama untuk curhat, itu buktinya Allah memberikan kita kesempatan pertama untuk membimbing. Baik, memang ada faktor internal, ada faktor eksternal yang menyebabkan itu. Misalnya faktor internal, orang sering menyebut dengan melemahnya keimanan dan pengamalan nilai agama, atau internalisasi penghayatan tentang ajaran agama, atau pendidikan agama dalam rumah tangga, dalam keluarga. Itu yang menyebabkan kemudian si anak atau pelaku berbagai patologi sosial tadi, tindakan menyimpang tadi, melakukan tindakan menyimpang. Itu faktor internal. Ya. Sebahagian malah juga ada menyangkut pengetahuan yang dia miliki, terutama tentang dampak buruk daripada perilakunya. Nah, faktor eksternal itu banyak, sosial media. Memang media ini di samping memberikan informasi, media ini seperti hidangan di restoran dia. Yang akan masuk adalah apa yang kita santap. Dia punya berita baik, punya juga berita buruk. Kita tergantung mana yang diakses. Kalau seandainya dia mengakses kajian-kajian keagamaan dan informasi-informasi keislaman, itu pun tidak semuanya lurus. Banyak juga media-media atas nama Islam, tapi isinya setelah kita lihat jauh daripada prinsip-prinsip Islam yang kita jelaskan tadi. Jadi ini faktor eksternal. Sosial media itu faktor eksternal yang membuat orang berperilaku seperti tadi, terutama yang sifatnya visual. YouTube tentang kekerasan, ya, tentang penyimpangan, apalagi situs-situs pornografi yang bisa diakses oleh remaja, itu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku tadi, terutama kaum remaja. Walaupun dalam kasus-kasus kita lihat juga ada orang tua. Makanya dalam Islam itu dia lebih bersifat tindakan
preventif ketimbang represif untuk mengatasi ini. Misalnya tentang penyimpangan seksual, di antaranya adalah bisa perzinahan, pemerkosaan, dan segala macam. Penyimpangan seksual ini oleh Al-Quran malah sifatnya preventif dia. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bukan larang jangan berzina. Mendekati aja nggak boleh. Ini menunjukkan preventif. Karena makanya di Aceh ada khalwat atau ikhtilat. Artinya apa? Artinya ikhtilat dan khalwat ini dianggap muqaddimah untuk zina. Sehingga dilarang sejak muqaddimah. Memang kalau buku nggak ada muqaddimah, mana ada isinya? Kira-kira begitu. Ini cara-cara preventif dilakukan oleh Islam. Kemudian dalam bidang lain misalnya kriminalitas, apakah itu pencurian, kemudian perampokan yang kita lihat juga ada di mana-mana gitu, termasuk bunuh diri, bunuh diri itu juga faktornya bisa eksternal, bisa internal. Faktor eksternal itu banyak kasus-kasus yang kita lihat bunuh diri karena persoalan yang sifatnya psikologis. Kenapa mengalami persoalan psikologis itu? Karena satu faktor ekonomi. Ya, seperti kejadian di Pulau Jawa, ada anak 3 nggak sanggup dinafkahi, lalu semua dibunuh. Bukan hanya dirinya saja, anak-anaknya dibunuh, minum racun, ya, dan tergeletak di satu rumah itu. Itu ada tekanan ekonomi, ada problem keluarga. Apakah suami yang melakukan kekerasan bertubi-tubi sepanjang tahun begitu yang tidak tahan lagi, sehingga dia memilih untuk bunuh diri. Dalam Islam, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Bunuh diri itu dilarang kecuali di tempat yang benar, yaitu perang melawan musuh Allah. Di mana Rasulullah ya melawan orang Quraisy itu boleh terbunuh, tapi nggak boleh bunuh diri juga, harus pakai senjata, ada tamengnya kira-kira begitu. Pola pendidikannya itu sebenarnya tidak tidak bersifat menghafal. Menghafal itu kalau dalam psikologi kognitif itu C1, hanya mengingat kembali. Nah, jadi istilahnya itu, kalau di tingkat dasar itu pendidikannya bersifat estetis. SLTP itu etis. SLTA kritis. Perguruan tinggi akademis. Berarti memperluas literasi. Daya jangkau referensi. Itu satu, dari segi kognitif. Dia jadi mengingat kembali, maka kalau S1 lebih kepada aplikasi, sintesa, dan membandingkan. Itu kemampuan membandingkan, menjelaskan, merangkum, dan mempraktekkan, itu lebih ditonjolkan ketimbang sekedar mengingat kembali atau menghafal. Karena itu pendidikan ya tahap dasar lah itu. Itu satu, ranah kognitif. Yang kedua, transformasi nilai. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya knowledge, tapi juga value, nilai. Transformasi nilai ini itu hanya bisa dilakukan bila ada uswah, keteladanan. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Kalau dipenuhi dosen dan karyawan. Kita tidak bisa menjadi mahasiswa kita disiplin, kita masuk belajar terlambat. Tidak bisa itu. Dan itu masih di seluruh Indonesia itu masih problem kita tentang itu. Itu baru kedisiplinan waktu. Belum kedisiplinan kerja pada umumnya. Kalau tidak punya modeling, uswah atau keteladanan, anak tidak punya patron untuk dia ikuti. Sementara di luar sana, anak bisa mengakses macam-macam. Sehingga informasi dan contoh yang buruk jauh lebih banyak daripada contoh yang baik. Transformasi nilai ini itu harus melalui uswah tadi itu. Keteladanan, baik perilaku, sikap, ya, kemudian kejujuran. Ya, jadi istilahnya begini, saya sering mengatakan bahwa Anda boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Yang ketiga, jangan menonjolkan hukuman. Belajarlah mendidik seperti Allah mendidik, yaitu mengutamakan ganjaran. Ya, mengutamakan ganjaran. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu awal saya mengajar. Di pertemuan pertama saya sering mengatakan kepada mahasiswa ketika membuat peraturan, barang siapa yang masuk terlambat 15 menit, silakan tutup pintu dari luar. Ya, semua mahasiswa masuk tepat waktu, tapi dalam suasana ketakutan. Lalu saya rubah cara. Coba lihat kalimatnya. Barang siapa yang masuk terlambat 15 menit. Saya rubah berbunyi begini. Barang siapa yang masuk tepat waktu. Saya ingin memberikan energi positif
dengan pengandaian bahwa semua Anda masuk tepat waktu. Kalau tadi, semua Anda masuk terlambat. Asumsinya begitu. Barang siapa yang masuk tepat waktu, saya beri bintang 100. Dan barang siapa berhasil mengumpulkan 1000 bintang, maka nilai Anda A misalnya. Semua masuk tepat waktu, tapi dalam suasana senang. Dalam suasana senang itulah mereka menerima pengetahuan. Berbeda dengan di bawah tekanan.